Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Putri dengan NPM 240511001064 dari Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Syahkuala. Di sini saya akan membuat video pemahaman dari mata kuliah praktikum statistika. Tujuannya untuk mengolah data pada analisis deskriptif. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan antara data view dan juga variabel view. Nah, pada data view ini, jadi data view itu adalah tab sheet yang digunakan untuk menampilkan nilai data yang sebenarnya. Menu-menu utama pada SPSS yaitu ada data. Jadi data itu adalah menu untuk menampilkan submenu dalam melakukan perubahan data seperti untuk mengurutkan data, memisahkan isi file dengan kriteria tertentu, dan juga untuk menggabungkan data. Kemudian ada transform. Transform ini gunanya untuk mentransformasi data seperti untuk menghitung variabel data, mengubah data, dan juga untuk meranking data. Kemudian pada menu selanjutnya ada analyze. Jadi analyze ini gunanya untuk menjadi pusat pengolahan data seperti untuk mengolah data statistik deskriptif, regresi, dan juga korelasi. Kemudian pada menu selanjutnya itu ada graphs. Jadi graphs ini gunanya untuk menampilkan data dan hasil pengamatan data dalam bentuk grafik dan juga chart. Kemudian menu yang terakhir itu ada utilities. Jadi utilities ini gunanya adalah menu pelengkap dalam pengoperasian SPSS, gunanya untuk menampilkan informasi variabel, mendefinisikannya, dan juga untuk menampilkan variabel data. Kemudian kita akan beralih ke variabel view. Nah, variabel view ini adalah tab sheet yang gunanya untuk menampilkan kamus metadata di mana setiap baris mewakili sebuah variabel dan untuk memperlihatkan nama variabel, jenis data, dan juga berbagai karakteristik lainnya. Nah, menu utama pada variabel view ini yaitu ada name, type, width, decimals, label, values, missing, columns, line, dan juga measure. Nah, pada name, jadi name ini adalah kolom untuk memberikan informasi tentang nama variabel data. Nah, kemudian ada type. Jadi type ini gunanya untuk memberikan jenis variabel data yang nantinya akan digunakan. Kemudian ada width, gunanya untuk menentukan total jumlah karakter yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian ada decimals, gunanya untuk menentukan jumlah angka di belakang koma. Kemudian ada label. Label ini gunanya untuk menunjukkan tambahan informasi dengan memberikan label pada variabel data yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian ada juga values. Nah, values ini kolom yang digunakan untuk memberikan label string yang diterapkan untuk nilai numerik tertentu. Biasanya itu data ini bersifat ordinal dan juga interval. Contohnya itu pada penempatan angka pertama kita isi dengan jenis kelamin laki-laki dan pada penempatan angka kedua kita isi dengan jenis kelamin perempuan. Kemudian ada missing. Jadi missing ini digunakan itu untuk menunjukkan nilai yang hilang dalam data. Kemudian ada kolom. Kolom ini gunanya untuk menunjukkan lebar kolom. Kemudian ada align, jadi gunanya itu untuk menunjukkan posisi data pada tiap sel. Terdapat 3 pilihan dalam penempatan posisi data, yaitu ada left, ada right, dan juga ada center. Nah, kemudian pada menu yang terakhir itu ada measure. Jadi measure ini gunanya untuk menunjukkan jenis ukuran data yang akan digunakan nantinya. Ada juga 3 pilihannya, yaitu ada scale, ada nominal, dan juga ada ordinal. Kemudian kita akan kembali ke topik utama. Saya akan menjelaskan pemahaman cara mengolah data pada analisis deskriptif. Pada kolom variabel name ini, pada baris pertama, kita akan ganti dengan
kita akan ganti dengan responden. Kemudian pada baris kedua kita akan ganti dengan jenis kelamin. Kemudian pada baris ketiga kita akan ganti dengan umur. Kemudian pada baris keempat kita ganti dengan pendidikan. Kemudian pada baris kelima kita akan ganti dengan pendapatan. Kemudian pada baris keenam kita ganti dengan konsumsi. Nah, kemudian pada kolom variable type, untuk baris pertama kita tetapkan string, kemudian untuk baris kedua sampai ke-6 kita tetapkan dengan numerik. Kemudian pada kolom variable width, di sini kita tetapkan angka 40 pada baris pertama karena jumlah karakter yang kita gunakan itu adalah 40. Kemudian pada baris kedua sampai baris ke-6 kita isi dengan angka 8. Kemudian pada kolom variabel desimal di sini kita ganti dengan angka 0. Jadi angka 0 ini gunanya untuk menyamakan yang nantinya angka pada belakang koma. Ganti dengan angka 0. Kemudian pada kolom variabel label ini kita tidak isi ya teman-teman, karena pada data yang kita gunakan tidak menggunakan label. Kemudian pada kolom variabel values di sini kita akan mengganti di bagian jenis kelamin. Pada baris kedua ya, kita ganti sini, kan? Kemudian kita ganti, nah value ini kita ganti dengan kode 1, kemudian labelnya kita isi dengan laki-laki. Add. Kemudian value ini kita isi kode 2 dengan labelnya itu perempuan. Kemudian tekan add. Sudah. Setelah ini baru tekan OK. Nah, kemudian pada baris pendidikan sini kita ganti dengan pada value pertama kita masukkan kode 1, kemudian kita isi dengan SD. Baru tekan F, masukkan kode 2, masukkan SLTP, kemudian add, kemudian kode ketiga itu SLTA, add, kemudian kode keempat itu D3, kemudian di add, kemudian untuk kode kelima itu ada kode kelima itu ada S1, kemudian di add. Baru setelah benar, baru setelah itu kita tekan OK. Nah, pada kolom variabel missing ini, pada baris pendapatan, kita akan ganti dengan angka 99. Sebelumnya kita tekan dulu display missing values, kemudian isi dengan angka 9999, kemudian tekan OK. Kemudian pada baris konsumsi juga kita
isi dengan angka 999. Tekan discrete missing values. Kemudian isi dengan angka 9999. Oke. Nah, kemudian pada columns di sini pada columns kita ganti dengan angka 11. Karena ukuran kolom yang kita gunakan itu adalah 11. Kemudian pada line di sini kita tetapkan ya, baris pertama itu left, baris kedua sampai baris ke-6 itu adalah right. Kemudian pada kolom variable measure itu baris pertama itu ada nominal, baris kedua itu scale, baris ketiga itu scale, baris keempat itu kita ganti dengan ordinal. Baris keempat tetap, baris kelima tetap scale, dan baris keenam kita ganti kita tetapkan dengan scale. Maaf, untuk baris keduanya kita ganti dengan nominal. Jadi baris pertama itu nominal, baris kedua itu nominal, baris ketiga scale, baris keempat ordinal, baris kelima dan juga baris keenam itu tetap ada scale. Kemudian kita beralih ke data view. Nah, di data view ini selanjutnya kita tekan analyze, kita pilih descriptive statistik, kemudian kita pilih descriptive, kemudian kita pindahkan variabel umur, kemudian pendapatan, kemudian konsumsi. Nah, setelah sudah dipindahkan variabel umur, pendapatan, dan juga konsumsi, kemudian kita tekan option. Baru di sini kita centang semua. Kita tekan semua. Kemudian kita tekan continue. Kemudian kita tekan OK. Berikut output yang ditampilkan dari analisis deskriptif berikut. Terima kasih atas penjabaran materi, pemahaman materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.